Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen proyek pertama, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Berikut ada gambar sistem operasi, di mana sistem operasi ada perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan peramban web. Selanjutnya ada macam-macam sistem operasi komputer. Yang pertama yaitu ada macam-macam Windows, yang kedua ada Unix, dan yang ketiga ada macOS. Microsoft Windows. Penemu pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates III atau Bill Gates. Cara menemukan sistem operasi dan versinya pada komputer. Yang pertama, kita dapat mengklik kanan pada icon My Computer. Lalu yang kedua, kita klik Properties. Selanjutnya ada gambar di dalam Properties tadi. Pembaruan. Tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen, crash program, kompatibilitas akses program, lalu untuk menjaga keamanan dari virus, trojan, ataupun malware. Cara untuk mengupdate Windows, kita dapat mengklik kanan pada icon My Computer, lalu kita klik Properties, lalu selanjutnya klik Windows Update, lalu klik Check for Update. Permasalahan pembaruan atau update pada sistem operasi Windows. Yang pertama, kebanyakan orang yang hanya ingin memperbarui sistem operasinya dan menolak untuk pembaruan produk Microsoft Office. Lalu yang kedua, diperlukan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendapatkan pembaruan pada sistem operasi Windows. Lalu selanjutnya ada peranti lunak aplikasi, di mana Microsoft Office terdiri dari 4, yaitu Word, Excel, PowerPoint, Access, dan masih banyak lagi. Identifikasi. Untuk memantau perubahan pada suatu dokumen Word ketika 2 atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara yang pertama, klik review, lalu yang kedua, track change-nya diklik. Lalu untuk menentukan versi Word yang sedang digunakan, klik File, lalu klik Help. Pembaruan. Aplikasi juga dapat diperbarui yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Tetapi kebanyakan orang hanya mengandalkan pembaruan sistem operasinya saja untuk mengatasi masalah keamanan. Misalnya saja, pembaruan dapat dilakukan pada aplikasi peranti lunak Microsoft Word dengan cara klik File, lalu klik Help, lalu setelah itu klik Check for Update. Perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri oleh hacker. Lalu yang kedua, melindungi lembar kerja Excel, Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen. Cara melindungi dokumen dengan kata sandi. Yang pertama, kita klik menu, lalu klik menu file, lalu pilih info, lalu klik protect dokumen, lalu pilih encrypt with password, masukkan kata sandi, ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi, lalu di OK saja. Virus dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat mengandalkan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Dikategorikan dari cara kerjanya, virus komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada worm, yang kedua ada trojan, yang ketiga ada backdoor, yang keempat ada rogue, yang kelima ada root-leak, yang keenam ada polymorphic virus, yang ketujuh ada metamorphic virus, yang ke-8 ada virus ponsel. Spyware. Spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal untuk mensendiri dalam sistem komputer
mencuri data atau memantau pengguna komputer tersebut. Spyware berbeda dengan virus atau worm. Jika virus untuk merusak sistem, sedangkan spyware tidak merusak sistem, hanya saja sering memakan bandwidth internet kita, seperti munculnya pop-up dalam bentuk iklan, tentu saja membuat koneksi internet kita melambat. Masalah dari keberadaan virus dan spyware pada peranti lunak. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius, tetapi spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda dan menyebabkan komputer Anda menjadi tidak berguna lagi. Oleh karena itu, para hacker terus membuat virus agar menjadi terkenal ketika sejumlah besar komputer terinfeksi, dan sasaran utama ditujukan kepada sistem operasi Windows karena lebih banyak digunakan di kalangan masyarakat. Ancaman dan hoaks. Suatu organisasi ternama selalu berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Organisasi ternama tidak akan mengirimkan email yang berisikan link kepada Anda untuk memperbarui sistem operasi Anda, dan email seperti adalah hoaks. Organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi Anda. Sebaiknya Anda hanya meminta pembaruan atau bertukar informasi mengenai akun dengan cara mengunjungi situs web organisasi tersebut dan kemudian mengakses link yang sesuai dari dalam situs web tersebut. Proteksi antivirus dan anti-spyware dipasang di komputer Anda. Tujuannya adalah untuk memproteksi atau melindungi komputer Anda dari serangan virus dan spyware, baik yang menyebar melalui jaringan di tempat kerja dan di sekolah. Jika komputer Anda tidak terlindungi, maka komputer Anda akan menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer yang lain. Di sini ada proteksi komersial berupa Norton dan MCAV. Lalu selanjutnya ada proteksi gratis, di mana ketiganya menawarkan versi produk yang gratis maupun komersial. Peranti lunak ini amat baik untuk mencegah spyware, mendeteksi dan menghapus virus. Lalu selanjutnya ada email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak perlu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan fitur aplikasi email mereka, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya, dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Etiket email di tempat kerja. Percakapan langsung tidak baik dibandingkan dengan komunikasi tertulis untuk sebagian orang mengekspresikan diri mereka. Contohnya yaitu bercanda atau menggunakan ungkapan sarkastik adalah beberapa hal yang sulit untuk dilakukan oleh banyak orang secara tertulis, namun tidak sulit untuk dilakukan dalam percakapan langsung. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan peranti lunak yang Anda beli, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya yaitu kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.